Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Perisai Nusantara TV. Kejutan baru kemudian berdatangan semenjak Bang Roy Suryo ini meng-up soal siapa pemilik sebenarnya akun Fufufafa dan bahkan menuduhkan bahwa akun Fufufafa tersebut adalah milik Mas Gibran Rakabuming Raka. Dan pada kesempatan kali ini terungkap sudah siapa sebenarnya pemilik akun Fufufafa dan bagaimana kemudian proses kerja yang kemudian berlangsung di akun Fufufafa dalam kerangka melakukan adu domba terhadap Bapak Prabowo Subianto bersama dengan Bapak Gibran Rakabuming Raka. Tak perlu berpanjang lebar, seperti apa fakta kebenaran pemilik akun Fufufafa yang sebenarnya, kita simak videonya berikut ini. Lalu, kalau pengen bicara kebenaran, pengen bicara kebenaran hakiki, setidaknya ada 4 indikator yang harus kalian lihat tentang drama Fufufafa ini. Pertama, kenapa harus sekarang Fufufafa ini dikeluarkan? Padahal kejadiannya sejak tahun 2014. Oke? Sudah saya sampaikan tadi ya. Karena kalau dikeluarkan di 2019, nggak ngefek. Ini orang sedang bertikai gitu. Jadi kalau lo ngasih air garam, ngasih garam kepada air laut, nggak akan ada efeknya, sama-sama asin, biasa aja. Tapi kenapa harus lakukan 2014? Ya karena sekarang mesra-mesranya Prabowo Jokowi. Ngerti poinnya ya? Kenapa harus sekarang? Jadi dari sana dulu tuh. Yang kedua, apa motifnya? Mari bicara tentang kejujuran. Apa motif daripada Fufufafa ini? Keniscayaan, kebaikan tentang Indonesia. Apaan? Ada 2 anak manusia yang sedang mesra, terus lo pisahkan gitu, mereka bercerai, bertengkar mereka, lo terus lo bilang Indonesia akan baik-baik saja dengan itu. Agak tremor kayaknya kepalanya. Agak tremor. Okay. Yang ketiga, indikator yang ketiga. Siapa sih yang ngebahas Fufufafa ini? Siapa sih yang memfabrikasi Fufufafa ini? Pendukung Prabowo, nggak mungkin. Kenapa? Karena dia nggak mungkin pengen melihat adanya perpecahan antara 2 anak bangsa yang sedang rukun hari ini. Yang paling mungkin melakukan semua drakor Fufufafa ini adalah mereka yang kemarin kalah dalam Pilpres dan tidak rela dengan kemenangan ini, tidak rela dengan hasil ini. Agar apa? Agar 2 anak manusia ini, agar 2 bangsa ini berpecah belah. Itu poinnya itu. Sangkuni bener. Ada orang yang kemarin bahkan menghina capres-cawapres ini pada saat kontestasi, pada saat kampanye gitu. Tiba-tiba hari ini sok peduli dengan Prabowo. Kalian sadar dong, Prabowo sedang dihina. Tiba-tiba lo hari ini sok peduli dengan Prabowo gitu. Kemarin kemana aja? Nah, indikator yang keempat adalah siapa yang akan diuntungkan kalau drama Fufufafa ini berhasil dan memisahkan Jokowi dan Prabowo. Siapa yang paling diuntungkan? Siapa yang bakal senyum? Itu deh poinnya deh. Siapa yang bakal senyum? 02? Enggak. 01? Mungkin juga enggak. 03? Mungkin juga enggak. Siapa? Bisa jadi adalah, kemarin makanya ada yang bilang di komal gua, bisa jadi adalah pihak asing yang hari ini sedang pengen melihat perpecahan anak bangsa Indonesia dalam menghadapi bonus demografi dan menyongsong Indonesia emas. Gua nggak pengen bilang bahwa ini kalian guys, no. Gua pengen bilang adalah dari dulu saat bangsa-bangsa kita ini, saat bangsa-bangsa itu datang dan menjajah negeri ini, hal yang pertama mereka lakukan adalah divide et impera. You know guys, divide et impera, pecah belah. Jadi kalau ada pihak yang sedang memfabrikasi ini, seharusnya kalian lihat 4 ini dulu. Siapa yang bakal diuntungkan dengan perpecahan ini? Negara gua, bangsa gua, atau bangsa mereka? 1.
Kedua, kenapa harus sekarang isunya dilemparkan? Kenapa nggak 5 tahun lalu? Padahal kejadiannya sejak 10 tahun yang lalu. Ketiga, apa sih motifnya nih? Masa gara-gara drakor ini lalu kemudian rupiah jadi menguat gitu? Ya nggak mungkin lah. Lalu siapa sebenarnya yang sedang memfabrikasi ini? Berpikirnya tuh ke sana dong, ke sana dong. Prabowo kan udah bilang tuh. Apa kata Prabowo? Ada sebuah penelitian terhadap bangsa Indonesia. Apa dia bilang? Indonesia sekarang sedang menghadapi bonus demografi. Kalau mereka berhasil memanfaatkan opportunity ini, kesempatan ini, maka Indonesia akan menjadi satu daripada kekuatan 5 besar dunia, atau bahkan nomor 4. Kata siapa? Kata Prabowo. Data ini bahkan sudah beredar sebenarnya 5 tahun yang lalu gitu. Tapi syarat agar Indonesia mampu memanfaatkan bonus demografi dan menuju gitu ya, Indonesia emas atau satu daripada 5 kekuatan dunia. Apa dia bilang? Elit politiknya harus bersatu. Yang harus dibicarakan itu adalah nation need, kebutuhan nasional. Yang harus dibicarakan itu adalah nation interest, kepentingan nasional. Bukan kepentingan fufu-fafa. Bukan sekedar kepentingan Anies Baswedan, bukan sekedar kepentingan Prabowo, bukan sekedar kepentingan Ganjar, bukan sekedar kepentingan PDIP, bukan kepentingan Golkar, apalagi kepentingan partai yang masih kecil gelora kayak gua. Bukan. Tapi kepentingannya adalah nation need, nation interest. Jadi gua itu ngangkat tema ini dari tadi malam, pengen ngedrive secara pikiran kalian itu agar sadar. Hey guys, come on, wake up, wake up, come on, wake up. Jangan salah gitu, jangan salah, jangan lu sedang diadu domba nih sama anak bangsa oleh pihak luar, jangan gitu. Masalahnya adalah ketika ada isu begini dan kalian sedang panas, kalian terima ini dengan perasaan sukacita gitu, terus kalian fabrikasi ke sana kemari, macam betul aja kalian. Halo, dengan saya Hendar Samaratoko. Ya, kita coba membahas sedikit tentang masalah akun fufu-fafa yang lagi viral. Ada beberapa pihak, termasuk itu Roy Suryo tuh, ngotot-ngotot pengen supaya akun ini ditindak tegas gitu loh ya. Dan dia mensinyalir dan memastikan bahwa ini akunnya Mas Gibran gitu. Ya, pertanyaan pertama yang harus dibuktikan bahwa satu, ini apakah akunnya Mas Gibran atau bukan gitu loh ya. Itu juga belum tentu kan. Menkominfo udah ngomong itu bukan akunnya. Sebagai Menkominfo ini sebagai kanal paling dipercaya karena merupakan perwakilan dari masyarakat, dia mempunyai perangkat bahwa ini adalah bukan akunnya Mas Gibran. Itu yang pertama. Oke lah, kedua, kalaupun kita anggap ini akunnya Mas Gibran, kayak gitu ya, kita anggap aja seperti itu ya kan, bahwa pasal 27A dan pasal 28 ayat 2 Undang-Undang ITE itu, kalau itu masalah pencemaran nama baik, itu adalah delik aduan. Nah, korbannya ini adalah Pak Prabowo. Nah, kalau delik aduan itu harus Pak Prabowo yang lapor. Jadi kok ada orang yang maksa-maksa Pak Prabowo untuk buat laporan gitu loh. Ya kan, ini artinya memprovokasi gitu loh. Pak Prabowo itu masalah-masalah gitu mah ya biasa-biasa saja, udah sering kok dijelek-jelekin orang, difitnah, itu udah biasa. Jadi hal-hal seperti ini tidak mengganggu beliau. Jadi malah ada unsur pengen mengadu domba masalah ini. Jadi pelajaran yang harus kita dapatkan dari masalah-masalah seperti ini bahwa apapun, sekeras apapun pertempuran politik yang terjadi di 2014 sama 2019 ya di 2024 ini semua harus damai. Itu yang ditunjukkan Pak Prabowo di 2019 dengan bergabung ke pemerintahan itu sebenarnya, supaya kita ini sekeras apapun segala macam ujung damai, tidak baperan ya. Tujuannya sama, kita pengen bangun bangsa ini baik-baik. Jadi kalau ada yang ngajarin, harus laporkan dong segala macam, ya udah laporin aja.
ya kan ada yang lain tuh ya kan, gak hanya Pak Prabowo yang dinikah, suruh laporin, komporin aja, suruh laporin. Nah, tukang kompor tuh namanya, ya tukang kompor ini yang harus kita sinyalir gitu loh, motifnya apa. Ya masa kan analoginya gini, ada dua orang, satu ngejek, ya satu tidak merasa terhina segala macam, habis itu ada orang ketiga yang ayo dong laporin dong, ya kan kamu kan diejek lah, orang gue nggak merasa terhina, gue juga belum tahunya bukannya dia. Nah habis itu ada orang yang ketiga ini maksa-maksa gitu loh. Nah patut dipertanyakan orang ketiga ini motifnya apa kepentingannya, aneh gitu loh ya. Oke, terima kasih. Fufu Fafa udah nggak asing lagi ya, pasti kalian langsung tertuju sama Gibran. Lo yakin gak sih kalau Gibran yang nulis kata-kata sefrontal itu, separah itu guys? Kalau gue sama sekali enggak. Ini gue bilangnya enggak. Gue yakin banget itu bukan Gibran guys. Rocky Gerung aja ada statementnya, dia bilang itu bukan Gibran. Menurut gue ada barisan orang-orang sakit hati yang sampai sekarang sakit hatinya guys. Itu buat kayak gitu. Gimana caranya Gibran itu nggak jadi dilantik jadi wapres? Karena dengan terpilihnya Gibran, itu kayak program-program Pak Jokowi itu bakal lanjut lagi. Jadi gimana caranya biar Gibran itu nggak jadi dilantik? Bekerjalah buzzer-buzzer untuk menjatuhkan guys. Sekarang zaman udah canggih guys, itu semua media sosial itu bisa diedit. Gimana cara senatural mungkin biar orang itu percaya kalau itu punya Gibran. Lagian jangan pikir kalian kalau Gibran diam itu, ya itu dia gitu loh. Karena dia tuh nggak nyangkal. Kalian lihat kan gayanya Pak Jokowi gimana, orang banyak fitnah dia, gimana pun itu dia tetap senyum aja, udah bodo amat, yang penting gue kerja. Pak Jokowi itu sukses banget guys didik anaknya, jadi kita gak mungkin banget Mas Gibran ngomong kayak gitu. Apalagi kalian baca lagi kata-katanya itu parah sih. Menurut kalian gimana? Saya yakin seyakin-yakinnya kalau Fufu Fafa bukan Gibran, tapi milik orang yang pertama kali teriak. Siapakah itu? Kok gue curiga ke itu ya, yang kemarin gembar-gembor, kayak dia paling tahu gitu. Tapi ini patut dipertanyakan sih, siapa orang yang pertama kali guys teriak-teriak ini gitu loh. Kalau Fufu Fafa itu adalah Gibran. Lagian kalau dilihat dari tipikal orangnya mah gak kayak gitu, jauh banget dari kayak gitu loh. Ini ada orang barisan sakit hati nih yang pastinya nih mengadu domba biar Gibran itu nggak jadi wapres. Come lah, barisan sakit hati ini kalian nggak takut dosa ya? Fitnah sana fitnah sini. Lagian guys, keluarga Pak Jokowi ini emang dari dulu sering kena fitnah, tapi mereka diem aja, biar aja mereka yang fitnah-fitnah itu dosanya tuh nanggung. Kalian bayangin aja sekelas Rocky Gerung aja, dia bilang itu bukan Gibran gitu loh. Padahal Rocky Gerung aja kayak kontra gitu kalau sama keluarga Pak Jokowi.